Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel yang untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita bersama dengan Sekjen PBPGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MBD, akan berbicara mengenai bagaimana nasib para guru P3K yang sudah lolos seleksi ketika dia mendaftar sejak awal dulu itu. Nah, jangan lupa klik subscribe, hai para guru, supaya Anda bisa menyalurkan pendapat, ide, gagasan melalui channel ini untuk perbaikan-perbaikan profesionalisme, perbaikan-perbaikan manajerial di kelas, dan sebagainya. Assalamualaikum, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, gimana Pak Dudung? Puasa sudah hari ke-8 ya ini? Ya, insya Allah hari ke-8. Ya, Mudah-mudahan kita sehat, kuat, dan yang paling penting kita meraih rahmat, magfirah, dan itqun minanar nanti. amin. Dan menjadi orang mukminin. Muttaqin. Gimana Pak Dudung? Apa kabar gembira untuk para guru P3K kita yang sudah lolos tes di tahun 2024 tesnya ya? Gimana Pak Dudung? Ya, terima kasih, Prof. Ini kami ingin menyuarakan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia terkait dengan kabar yang saya pikir ini baik untuk meningkatkan status para guru di seluruh Indonesia yang sekarang masih statusnya guru honor. Mereka mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan bahwa di tahun 2024 itu ada yang disebut dengan Surat Badan Kepegawaian Negara Oke. nomor 6610 BKS 0401-SD-K-2004 tentang jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Panjang ceritanya, Prof. Tapi Ya, intinya dimulai bulan September, ya, bulan ya. Juli, Agustus, September, mereka para guru disibukkan dengan pendataan administrasi, kemudian penyiapan, dan seterusnya. Dan tibalah pada seleksi administrasi lolos, tibalah pada tahap seleksi ujian tertulis lolos, Lolos. dan di tahun 2024, bulan Desember itu diumumkan bahwa ada jumlah kurang lebih 600 sekian ribu yang dinyatakan lolos Lolos. 3K. Dan di bulan Januari kemarin, mereka kabupaten kota sudah mengusulkan untuk administrasi penyiapan untuk data NIP nomor induk pegawai. Oke. Dan dijanjikan, Prof, karena itu jadwalnya sesuai dengan edaran dari BKN, bahwa di bulan Maret ini mereka akan mendapatkan TMT terhitung mulai tanggal gitu ya, SK TMT. Dan di situ ada pejabat Kemenpan yang menyampaikan bahwa para guru honor yang sudah lulus, dinyatakan lulus, insya Allah jangan khawatir akan mendapatkan tunjangan hari raya. Kalau Oh. sampai saat ini, Prof, SK-nya belum mereka peroleh, kira-kira mendapatkan tunjangan hari raya atau tidak. Padahal mereka sudah dinyatakan lulus P3K dan mereka bukan guru honor lagi, sehingga dari dana BOS mungkin mereka tidak akan memperoleh honor, dari Pemda juga sudah dicabut tidak ada honor, terus siapa nanti yang akan memberikan honor buat teman-teman guru honor yang sudah dinyatakan lulus tahap 1. Ada juga yang sudah dinyatakan lulus tahap 2, yang 2 dan 3, yang itu adalah paruh waktu. Penjelasannya panjang, Prof. Ya, ya, ya. Begitu, Prof. Ya, itu summary-nya ya. Itu termasuk mereka yang guru P3K yang dari guru honorer itu kan yang dulu juga bikin rame-rame, bikin eksodus dari sekolah swasta itu ya Pak Dudung ya. Ya kan? Yang mendapat SK itu. Betul nggak? Nah,
Kalau yang guru eksodus dari swasta ke negeri itu sudah selesai, mereka Oke. sudah bekerja di sekolah-sekolah negeri. Hmm. Tetapi yang menjadi merana adalah sekolah-sekolah swasta, Prof. Guru-guru hebatnya Hmm. eksodus ke sekolah negeri, sementara guru-guru negeri yang ada honor di sana terganggu dengan keberadaan guru-guru yang datang dari swasta. Nah, ke depan PGRI beserta perguruan yang persekolahan swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat mengusulkan dan usulnya diterima sehingga terbit Permendikbud nomor 1 bahwa guru yang dari swasta bisa dan boleh dikembalikan bertugas di persekolahan swasta. Ini perjuangan dari PGRI dan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Prof. Oh, luar biasa. Nah, kalau yang P3K yang baru-baru ini, itu termasuk skop dari Permen Dikdasmen bahwa P3K bisa ditempatkan di swasta itu nggak, Pak Dudung? Kalau memang ada, tapi mereka yang tahun ini adalah untuk menuntaskan, Prof, Hmm. guru-guru honor yang tertinggal di sekolah negeri karena ada surat Oke. edaran atau aturan dari BKN bahwa di instansi negeri tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Wow, luar biasa. Bagus loh. Bulan November tahun 2023 atau 24 saya lupa, bahwa tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Nah, lagi-lagi PGRI sepakat Ya. kalau tenaga honorer ini segera diselesaikan sebagai perubahan status dari honor kepada P3K. Itu yang pertama, Prof. Nah, Hmm. sekarang PGRI sepakat kalau nanti di 2026 nih, di 2026 itu kurang lebih ada 100 sampai 150 guru yang pensiun. Sudah disiapkan belum untuk Kan, menggantikan yang pensiun? Nah, kalau ini sudah disiapkan dengan sedemikian rupa, PGRI juga sepakat. Karena tapi nanti yang pensiun digantikan oleh teman-teman sarjana yang sudah lulus, yang baru dan pres yang mahasiswa atau S1 yang sudah lulus yang masih fresh, masih hebat dan masih kuat sehingga terus ke depan kita punya ASN guru masa depan yang betul-betul akan mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang sekarang guru honor harus diselesaikan menjadi P3K karena usianya, Prof, ada yang sudah mencapai ya. 56 tahun, ada yang sudah mencapai 58 tahun. Kalau ditunda lagi, ini saya sebagai pengurus PGRI merasa prihatin dan merasa iba atas menunggu sampai 1 tahun. Dan logikanya, kalau sudah dinyatakan lulus sebagai tenaga P3K atau ASN, mohon ini mudah-mudahan ini masih ada waktu Pak Presiden, Pak Menteri Dikdasmen, Kementerian Menpan RB, mudah-mudahan bisa mendengar hati nurani saudara-saudara kita, apalagi kita akan menyambut Idul Fitri, Prof. Ya, 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 ya. Kalau tidak segera diselesaikan yang 58 itu bisa juga anu loh, Pak Dudung meninggalkan dunia masih honorer gitu, Pak Dudung. Nah, itu, Prof. Jadi kami PGRI menghimbau kepada para guru honor yang sudah dinyatakan lulus, bekerja dengan penuh semangat, optimis, insya Allah mudah-mudahan kalau bulan Maret ini masih ada waktu, mudah-mudahan bisa jadi SK di minggu-minggu atau akhir-akhir bulan Maret ini bisa terwujud, sehingga harapan mereka yang sudah disampaikan oleh pihak dari Kemenpan RB bahwa akan mendapatkan tunjangan hari raya, mendapatkan NIP, mendapatkan SK sesuai dengan jadwal, itu mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan Ya, kalau tidak, masih ada waktu bulan Oktober, Prof. Biasanya kan secara kepegawaian ya. 03, kalau nggak 03, 10, Prof, bulan Oktober. Mudah-mudahan kita dorong PGRI sebagai organisasi profesi hanya mampu berdoa, berjuang, kemudian menyuarakan, Hmm. dan keputusan tetap ada di pemerintah yang memegang kebijakan dan kewenangan. Begitu, Prof. Ya, 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 ya. Nah, Pak Dudung, yang sebetulnya yang membuat SK itu siapa sih?
Menpan RB atau pemerintah daerah atau Kementerian Dikdasmen, waduh. Yang membuat SK itu, Prof, setelah usulan dari daerah nih, kemarin terakhir bulan Februari akhir, pemerintah daerah sudah mendapatkan isian dari para guru yang sudah dinyatakan lulus untuk persiapan SK dan persiapan NIP, Prof. Jadi Oh, tinggal menunggu, tapi tiba-tiba ada rilis dari BKN terkait ditunda dengan alasan, saya pikir alasannya belum begitu bisa diterima oleh teman-teman guru karena alasannya menunggu supaya SK ini bisa bersama selesai. Maksud saya yang tahap pertama selesaikan, tahap 2 bisa diselesaikan sebetulnya di bulan Oktober. Begitu, Prof. ya dulu itu kan ada terjadi miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Ya. Terutama untuk membuat formasi ya Pak Dudung. Ketika P3K yang batch pertama, guru honorer swasta ya itu. Dan kan saling menunggu tuh Pak Dudung pernah. Ini sebetulnya yang berwenang mengangkat siapa? Karena daerah itu kan juga ragu-ragu. Nggak mau segera mengangkat, nggak memberikan formasi karena takut disuruh bayari gajinya. Sekarang sudah nggak ada persoalan itu Pak Dudung ya. Sebetulnya komunikasi terkait dengan penggajian sudah diselesaikan oleh pemerintah pusat dengan daerah. Tetapi Prof, tetap bahwa tidak semua daerah mampu mengikuti kolaborasi penggajian yang sudah disiapkan oleh pusat. Sehingga banyak daerah yang keberatan, kesulitan di dalam penganggaran untuk penggajian P3K di tahun 2025 atau di tahun 2024 yang anggarannya sebetulnya menurut Menteri Keuangan sudah disiapkan, tapi ada masalah apa? Kami juga belum mendapatkan penjelasan yang sangat utuh. Guru-guru juga kaget ketika ada informasi ditunda peng-SK-an P3K yang sudah digagas tahun 2024 dan diumumkan tahun 2004 akhir Desember, pemberkasan Januari, dan mereka sudah mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan, bahkan ada yang sudah potong kambing selamatan bahwa di bulan Maret ini akan mendapatkan SK P3K, Prof. Begitu, Prof. Ya jangan-jangan juga ada yang sudah akad eh, kredit rumah Pak Dudung ya. Kalau itu belum, Prof, karena secara aturan belum bisa mereka meminjam karena SK-nya belum ada. Kecuali SK-nya sudah ada, para guru saya yakin akan memberikan hal yang terbaik untuk kehidupannya. Tapi saya pikir atas kemampuan dan kekuatan yang ada pada dirinya masing-masing. Begitu, Prof. Oke, baiklah Pak Dudung. Saya kira ini informasi yang baik. Kita mendorong pemerintah untuk melakukan pembuatan SK supaya tepat waktu sesuai dengan yang Jadwal. direncanakan. Dan ayo para guru ikuti channel ini, ikuti Pak Dudung di channel ini supaya Anda semua selalu bisa menyuarakan kepentingan guru. Jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa menyuarakan Anda semua. Terima kasih Pak Dudung atas kehadirannya. Sampai ketemu. Selamat berpuasa. Terima kasih, Prof. Selamat berpuasa sehat dan optimis selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.